Kurang kompak semuanya. Takbir. Yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'al fi marartum birriyadil jannah wa bi dzikrillah wa bi shalawati wa rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nuri min nuri nabiyyi wa rasulihi habibihi wa khalilihi sayyidina wa habibukum wa syafi'una wa syafi'ukum wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansari illa yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim liman sabaqa nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdar azim. Amma ba'du, yang mulia al-mukarram, segenap para alimul ulama, segenap para kiai, segenap para asatizah yang insya Allah turunkan berkah dan rahmatnya. Yang mulia al-mukarram, guru kita bersama, yakni Gurunda Kiai Khairuddin atau sering kita sebut Ustaz Cabai Rawit. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat wal afiat. Allah berikan istiqomah dalam dakwahnya, istiqomah dalam menegakkan li kalimatillah, istiqomah untuk memimpin kita, berangkul kita untuk cinta kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Amin ya rabbal. Yang mulia al-mukarram Ustaz Tamimi, Ketua DPRA Semper Barat, Ustaz Muhammad Idris, Ketua FMI Jakarta Utara, Ustaz Ajang Mawil Utara, Ustaz Irfan Dadi, Ketua DPRA Rorotan, Ustaz Zamjabil, Ustaz Fikri, dan segenap para anggota-anggota FPI yang menjadi banggaan dari baginda Rasul Nabi Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para ulama-ulama saleh kita, para kiai, para asatizah kita, Allah Ta'ala jaga dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Mobil khusus terkhusus pimpinan Majelis Ratib Haddad Hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ali SPD. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah Ta'ala berikan keistiqomahan untuk mengibarkan panji-panji bendera Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. MC jauh-jauh dari Tarumajaya Ustaz Fuad, doakan berpanjang umur, sehat wal afiat. Ustaz Solihin dari Kali Abang, Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan senantiasa mereka semuanya Allah berikan kesehatan dunia maupun dalam lahir batinnya. Amin ya rabbal ya rabbal. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, daripada tamu-tamu Allah, daripada tamu-tamu baginda suci Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur sebagai rakyat, kita bersyukur sebagai menjadi rakyat Indonesia, yang mana Indonesia ini merupakan negara yang dipilih oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki saat ia berziarah ke makam baginda suci Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mimpi,
tanpa sadar beliau bertemu dengan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki melihat di depan makam makbarah Rasulullah hadir di depan makamnya, mengajak ribuan para manusia berpakaian putih. Lalu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabiullah. Siapa yang kau bawa di belakangmu itu? Begitu banyak para umat manusia yang berpakaian putih. Apa kata Rasulullah bilang? Inilah umatku yang aku pilih, yang berada di negara Indonesia. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur Indonesia negara yang makmur dengan berkat perjuangan para ulama. Indonesia makmur, Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berkat daripada Imam besar Habib Muhammad Rizik yang pada zaman sekarang ini beliau berjuang, beliau berjihad, beliau membantu dakwahnya, beliau punya enjit, beliau punya kakek, beliau punya datu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tiang dunia itu ada di dalam kitab Targhibul Abrar, Qiwamud Dunya Arba'atul Asyy. Awaluha bil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Apabila dunia ini tanpa ulama, maka bagaikan makanan yang hambar, tidak ada rasanya. Imam Ghazali mengatakan ya milhal balad, wahai garamnya negeri, wahai garamnya dunia, yaitu para ulama-ulama kita. Tapi ulama yang mana dulu? Ulama yang istiqomah, ulama yang selalu mensyiarkan li kalimatillah dengan keikhlasannya. Dengan kelihatan kemungkaran dia nolak, yang ma'ruf dia jalani. Siapa kita contoh pada zaman ini adalah Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Alhamdulillah, beliau adalah zuriyatul Rasul. Maka kita mobil khusus nih, anggota FPI, kalian tidak rugi untuk menjadi murid-muridnya Habib Muhammad Rizik. Kita sebagai jamaah umat yang dikomandokan Habib Muhammad Rizik Syihab gak bakal rugi dunia akhirat. Kenapa? Beliau adalah zuriyatul Rasul, karena beliau mempunyai ilmu cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan, Allah sudah mengatakan bahwa sekian banyak hamba-Ku yang takut denganku adalah para ulama. Apa ulama itu? Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mendapatkan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama itu adalah warisatul anbiya. Al ulama warasatul, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Sering kita dengar para sahabat Rasul Nabi besar Muhammad yang bernama Abdurrahman, yang sering kita dengar Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah pada saat dia berjalan di jalan pasar, Abu Hurairah memanggil sebanyaknya orang-orang yang pada belanja, yang sedang berjualan di pasar tersebut. Abu Hurairah memanggil, wahai para kaum manusia, sini. Dipanggil oleh Abu Hurairah. Jangan kalian di sini engkau sia-sia. Mendingan engkau pergi ke Masjid Nabawi. Kalian lihat. Engkau lihat di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan warisan, sedang memberikan harta dunia maupun akhirat.
Tapi kalau kalau manusia mah pikirannya jelek aja. Wah, gue bakalan dapat warisan harta nih. Betul. Gue kayaknya dapat warisan emas nih. Betul. Gue bakal dapat tanah nih. Betul. Betul kagak? Ada lemes. Betul kagak? Takbir. Iya, ajib begitu. Ya Allah. Kata Abu Hurairah begitu. Orang-orang yang di sekitar itu pada berpikiran tidak positif saja, bahwa nanti aku akan mendapatkan harta dari Rasulullah. Sana engkau ke Masjid Nabawi. Semua rombongan para manusia datang ke Masjid Nabawi. Apa yang dia lihat? Bahwa Rasul Nabi besar Muhammad di dalam Masjid Nabawi sedang memberikan warisan apa? Warisan ilmu agama, warisan ibadah, warisan zikrullah, mengingat kepada Allah, warisan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Itu warisan. Maka warisan tersebut yang bisa menurunkan warisan dari Rasulullah adalah para ulama-ulama kita. Tidak sembarangan ulama orang yang mendapatkan ilmunya Allah, yang mendapatkan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung. Kita doakan mudah-mudahan Habib Muhammad Rizik tetap bisa beliau pulang ke Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada manusia dengan karomah-karomahnya Al Habib Muhammad Rizik. Sebelumnya pada saat itu, pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau begitu tegasnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau bertentangan dengan bapaknya kafirnya lama banget ngomongnya. Bapaknya kafir. Bertentangan. Nabi Ibrahim alaihi salam kebingungan, mana agamaku ini? Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan hidayah, bahwa mendapatkan petunjuk dari Allah, bahwa agama Nabi Ibrahim alaihi salam agama patung-patung, berhala, penyembahan orang-orang kafir. Nabi Ibrahim hancurin. Nabi Ibrahim gudeg indah, hancur semua. Raja Namrud menangkap Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud menangkap Nabi Ibrahim alaihi salam, diceburin ke dalam api. Tapi Allah mengatakan apa? Ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim alaihi salam dari kobaran-kobaran api. Itu Nabi, apalagi sekelas Habib Muhammad Rizik. Nabi Ibrahim diceburkan ke dalam api tidak mempan, rasa dingin. Tapi ini Allah buktikan karomah Habib Muhammad Rizik sebagai cucunya Sayyidina Maulana Muhammad. Foto berhasil tidak terbakar berulang-ulang kali. Padahal pas kita lihat setelahnya itu fotonya siapa tuh yang pakai kacamata yang jelek? Dia dah cuma setengah doang apinya berkobar. Kenapa? Dia adalah sebagai murkanya Allah Subhanahu wa taala, karena dia membenci cucu baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang umat Islam di negara Indonesia ini, mari kita berjuang, mari kita bersatu, mari kita kokohkan untuk mempunyai akidah bahwa Habib Muhammad Rizik adalah kiblatnya kita. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan innal ulamal
ulama itu bagaikan Ka'bah. Orang-orang yang di luar berbondong-bondong mencari keberkahannya. Tapi kata Imam Malik setelahnya itu mengatakan bahwa yang membenci seorang ulama itu sekampungnya. Artinya apa? Ulama itu tidak semua orang yang suka dengan ulama. Ada nenek-nenek udah tua mengatakan ulama itu adalah peramal masa depan. Lah, lu yang gila. Betul kagak? Nenek-nenek udah tua, udah mati aja udah. Diketemu kiamat, betul gak? Gak percaya mengatakan bahwa ulama itu peramal masa depan. Buktiin nanti bahwa Rasul sudah mengatakan yasfa yaumal qiyamah salasa. FPI termasuk. Kita termasuk insya yasfa yaumal qiyamah salasa al ulama al anbiya wa syuhada ini insya Allah FPI yang membantu dakwah Habib Muhammad Rizik di dunia. Besok kita mati syahid bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Takbir, takbir. Siap bela Nabi, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela ulama, siap mengikuti komando Habib Rizik. Takbir, takbir, takbir. Kita doakan 10 Muharram adalah kemenangan para anbiya dan rasul yang telah menjalani, yang telah menghadapi ujian musibah yang Allah beri. Mudah-mudahan di tanggal 10 Muharram ini di Asyura Allah Ta'ala menangkan umat Islam yang ada di Indonesia. Takbir, takbir. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wajna husna bi hurmatihim wa amita fi tariqatihim wa mu'affatin minal fitani. Salatullah salamullah ala taha. Angkat tangan semuanya bersalawat kepada Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Salatullah salam